Hosea 7 ayat 13 bagian A, demikianlah firman Tuhan. Celakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripadaku. Dari ayat tersebut memberi pengertian, jangan kita itu lari dari panggilan Tuhan. Tuhan ingatkan, mungkin kita berkata, bagaimana mungkin saya bisa melarikan diri dari Tuhan? Nah, jadi gini loh saudara, setiap daripada kita, ya, kita itu punya panggilan dan ada rencana Allah yang khusus bagi kita masing-masing. Kalau kita ini tidak mau, sebenarnya kita ini sedang melarikan diri dari Tuhan. Contoh, Yunus diutus ke Niniwe. Ya, Yunus lari daripada Tuhan. Nah, hari-hari ini juga begitu. Karena berbagai masalah, ya, ada banyak anak-anak Tuhan itu melarikan diri dari panggilan Tuhan. Contohnya bagaimana, Pak? Nah, saya mau katakan begini, mungkin kita itu digerakkan, seseorang itu digerakkan oleh Tuhan untuk melayani. Mungkin Tuhan gerakkan kita itu untuk mendoakan, tetapi kita tidak mau. Nah, itu yang dimaksud lari dari panggilan Tuhan. Ada banyak contoh-contoh. Mungkin saudara didorong oleh Tuhan untuk bersaksi, tetapi saudara senantiasa menghindar. Mungkin saudara didorong oleh Tuhan untuk membuka kelompok sel, untuk mengembalakan jiwa-jiwa, tetapi kita tidak mau. Mungkin saudara didorong oleh Tuhan, oleh Roh Tuhan untuk melayani, tetapi saudara berkata, aku belum bisa, aku tidak siap, itu bukan talenta saya. Bisa enggak saudara? Bisa. Itu contoh kita itu lari dari panggilan Tuhan. Padahal Alkitab itu bilang begini, kita itu telah dibeli dan lunas dibayar. Nah, artinya apa? Seharusnya saya mau katakan apa yang kita punya itu tidak ada. Hidup kita, waktu kita, pekerjaan kita, semua milik Tuhan. Amin. Dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20, Alkitab itu berkata begini. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, dan Roh Kudus itu diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Memang Tuhan mau setelah kita itu dipanggil, dipilih, kita itu harus mempermuliakan Tuhan. Tuhan tidak mau alasan. Tuhan tidak mau setiap saudara dan saya lari dari panggilan Tuhan. Jadi terhadap panggilan Tuhan, saya mau katakan jangan dibiasakan kita itu tidak bisa. Jangan dibiasakan kita itu tidak siap. Ya, saya mau katakan begini. Jangan dibiasakan saudara berkata, itu bukan talenta saya. Nah, pertanyaan saya begini, saudara. Kalau saudara terima berkat, terima duit, itu talentanya siapa? Nah, itu loh, saudara. Jadi itu sebabnya, kalau Tuhan perintahkan kita, supaya kita bergerak setelah kita ini dipanggil oleh Tuhan. Mungkin kita disuruh bersaksi, mungkin kita disuruh didorong Tuhan untuk mendoakan, mungkin kita didorong Tuhan untuk memotivasi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya mau katakan, saudara dan saya harus berkata, aku siap, aku bisa. Amin. Itu yang Tuhan mau. Kita harus respon dan harus menjadi pribadi yang serba bisa. Kita harus katakan kepada pribadi kita, ya, setelah kita itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya bisa. Nah, tidak ada apapun kita itu berkata, kita itu tidak bisa. Kita harus serba bisa. Itu sebabnya kita harus segera ambil bagian dengan apa yang Tuhan percayakan. Itu penting. Supaya apa? Betul-betul nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.